Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai bab 9 tentang analisis deret waktu. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Kinkin sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Statistik Komunikasi yang telah membimbing kami sehingga kami bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Boleh di next? Lalu anggota dari kelompok kami itu terdiri dari Azalea Belinda Aulia Rahma, ada Intan Merisha, ada saya sendiri, Resti Insani Karima, dan ada Virginia Ataya Putri. Boleh di next. Materi yang pertama itu tentang komponen deret waktu. Model klasik deret waktu yang biasanya dipakai oleh ekonom yaitu mengalihkan 4 komponen deret waktu dengan menggunakan rumus yang ada di bawahnya beserta keterangannya yang ada di sampingnya. Boleh di next. Selanjutnya ada tren sekuler. Tren sekuler itu diartikan sebagai gerakan umum dalam jangka panjang. Pergerakan ini itu berupa garis lurus atau parabolik yang menaik atau menurun. Metode yang banyak digunakan itu metode rata-rata bergerak dan kuadrat terkecil. Boleh di next? Selanjutnya ada pergerakan siklus. Faktor siklus merupakan pola data pada deret waktu yang terjadi dan berulang kembali selama beberapa tahun. Perulangan ini itu terjadi setelah 5, 10, atau 20 bahkan lebih. Boleh di next? Selanjutnya ada fluktuasi musim. Faktor musim ini itu ditunjukkan oleh adanya pola teratur tahunan. Variasi musim berulang kembali setiap tahun. Contohnya pola penjualan, perdagangan, permintaan, dan lain sebagainya. Boleh di next? Selanjutnya ada variasi tabraturan. Variasi tabraturan merupakan gerakan naik turun yang tidak bisa diprediksi sebelumnya dan terjadi secara acak. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada metode pemulusan, yang di mana metode pemulusan banyak digunakan untuk menghilangkan atau mengurangi keteracakan dari data deret waktu. Selanjutnya ada rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak meredam variasi data berkala, menghasilkan deret yang lebih halus dan memperjelas tren jangka panjang. Hal ini memungkinkan identifikasi tren dasar atau siklus yang tersembunyi di balik variasi acak. Di bawah sini ada rumus rata-rata bergerak. Selanjutnya ada pemulusan eksponensial, yang dimana menghitung nilai pemulusan untuk setiap pengukuran. Pemulusan eksponensial menghasilkan peramalan yang lebih responsif terhadap perubahan tren karena mempertimbangkan bobot data terbaru. Di bawah sini ada rumus inti dari metode pemulusan eksponensial. Selanjutnya, ada penggunaan metode pemulusan untuk proyeksi masa depan, yang dimana menggunakan metode rata-rata bergerak rata-rata data periode sebelumnya untuk menentukan nilai data pada waktu yang ditentukan. Di bawah sini ada rumus umum proyeksi nilai pada waktu T dengan metode rata-rata bergerak. Selanjutnya merupakan metode tren dan analisis hubungan. Metode ini memproyeksikan nilai masa mendatang terhadap suatu nilai dari variabel yang terkait dengan data time series tertentu. Jika data berdasar pada historis dan satu variabel saja, maka dapat digunakan cara seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya, namun apabila perhitungan berdasarkan data historis dari satu variabel akan ditaksir dan dihubungkan dengan data historis lain, maka akan digunakan cara seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya, Selanjutnya merupakan metode tren bebas. Metode tren bebas melihat pola amatan data melalui titik dari pasangan data penjualan pada setiap waktunya. Setelah tebaran titik terbentuk, maka akan bisa ditarik garis untuk melihat gambaran trennya. Seperti yang tertera pada gambar untuk contoh dari metode tren bebas. Selanjutnya merupakan metode tren semi-average yang dapat digunakan apabila data yang dihadapi berjumlah genap sehingga dapat terbagi menjadi dua kelompok besar. Setelah dibagi akan ada untuk pemberian skornya. Selanjutnya, setelah dibagi dan juga diberikan skor, maka akan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana keterangan dari A dan B seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya,
Selanjutnya merupakan metode trend moment. Metode ini merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan A plus B X, sebagaimana yang telah diulas di metode semi-average. Namun, perbedaan dari metode trend moment dan juga metode semi-average ini terletak pada pemberian skor nilai X-nya, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya. Berikut merupakan contoh pengaplikasian dari metode trend moment, yaitu pada tabel. Dalam mencari koefisien A dan B, maka menggunakan persamaan seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya. Selanjutnya merupakan metode least square atau kuadrat terkecil. Model yang digunakan bisa berbentuk linear atau kurvilinier. Jika modelnya berbentuk kurvilinier, maka perlu dilakukan transformasi. Model tren linear dari waktu dapat ditentukan seperti gambar yang tertera, di mana YT merupakan nilai ramalan pada periode waktu ke T. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada metode dekomposisi. Metode dekomposisi didasarkan pada suatu asumsi, yaitu data deret waktu yang merupakan gabungan dari suatu komponen pola dan error. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian, model ini dapat dinyatakan dalam bentuk suatu penambahan atau periklanan yang disebut dengan relatif. Dan model ini juga digunakan dalam bentuk penilaian dengan rumus sebagai berikut. Boleh di next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai latihan soal di bab 9, yaitu soalnya tabel di bawah ini adalah jumlah baju hangat yang diekspor di PT DGS ke Eropa selama tahun bersangkutan. Dengan mengasumsikan CI itu sama dengan 100, maka buatlah peramalan ekspor tahun berikutnya dengan metode A. Pemulusan, B. Kuadrat terkecil, C. Dekomposisi, dan D. Nanti diminta membuat perbandingan hasil yang diperoleh dari ketiga metode tersebut, mana yang menurut Anda lebih realistis. Di sini ada pemulusan. Kita akan menggunakan metode proyeksi masa depan, yang dimana rumusnya YT sama dengan YT min 1 ditambah YT min 2 ditambah YT seterusnya ditambah YT min K. Keterangannya YT sama dengan nilai ramalan pada periode ke T, YT min K data dari K sebelum periode ke T, K sama dengan jumlah periode waktu untuk dirata-ratakan. Eh, untuk itu kita mencari tahun 99 kuartal 1 digunakan data kuartal 1, 2, 3, dan 4. Tahun 98 dihitung 65 tambah 85 tambah 55 tambah 82 dibagi 4 hasilnya 71,75. Untuk kuartal 2 digunakan data kuartal 2, 3, dan 4. Dan hasil proyeksi kuartal 1 tahun 99 dirata-ratakan hasilnya 73,438. Lalu kuartal 3 digunakan data kuartal 3 dan 4 tahun 98 dan hasil proyeksi kuartal 1 dan 2 tahun 99 dirata-ratakan hasilnya 70,547. Selanjutnya kuartal 4 digunakan data kuartal 4 tahun 98 dan hasil proyeksi kuartal 1, 2, dan 3 tahun 99 dirata-ratakan hasilnya 74,433. Maka hasil proyeksi tersebut adalah sebagai berikut. Di bawah sini ada tabel yang isinya tahun 99, kuartal 1 ramalannya 71,75. Kuartal 2 ramalannya 73,438. Kuartal 3 ramalannya 70,547. Sedangkan kuartal 4 ramalannya 74,433. Yang kedua itu tentang kuadrat terkecil. Berikut ini adalah penggunaan metode kuadrat terkecil terhadap kasus di PT DGS. Di sini ada tabel dengan kolom tahun dari tahun 94 sampai tahun 98, ada kolom kuartal dari kuartal 1 sampai dengan 4, ada kolom total itu terdiri dari Y, X, X kuadrat, dan XY. Nah, di dalam metode kuadrat terkecil ini itu terdapat persamaan yang harus kita cari, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A itu didapat dari rumus sigma Y per N, dan nilai B itu didapat dari rumus sigma XY per sigma X kuadrat. Lalu setelah dimasukkan menggunakan rumus A dan B tadi, didapatkan nilai A-nya itu 259,2 dan nilai B-nya itu 12,1. Setelah mengetahui nilai A dan B,
kita selanjutnya memasukkan ke persamaan yang awal, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya itu tahun 1999, itu adalah tahun yang akan kita cari ramalannya. Hasilnya itu menjadi 295,5. Setelah itu, untuk mengetahui rata-rata per kuartal itu berapa, kita harus bagi 4, karena tadi kan total kuartalnya ada 4. Didapatkan hasilnya itu 73,875 per kuartal. Lalu ada rata-rata di setiap kuartalnya. Tadi ada kuartal 1, 2, 3, 4 udah dirata-ratakan, itu harus ditotalin lalu dibagi menjadi 4, hasilnya itu 64,8. Lalu kita baru bisa mencari ramalan di tahun 1999 itu dengan menjumlah rata-rata di masing-masing kuartal dibagi dengan total 4 kuartal yang sudah dihitung. Hasilnya adalah kuartal 1 itu 69,770, kuartal kedua itu 88,695, kuartal ketiga itu hasilnya 55,178, dan kuartal keempat itu hasilnya 81,855. Boleh dulu. Baik, selanjutnya kita akan menghitung dekomposisi. Jadi yang pertama itu kita harus menghitung simple average-nya. Nah, gimana sih cara kita menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu dengan cara merata-ratakan data yang ada, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut, yang jumlahnya sebagai berikut ya. Kemudian setelah ketemu jumlah dari simple average, kita akan lanjut mencari nilai tengahnya atau yang disebut dengan center, yang jumlahnya sebagai berikut. Nah, setelah dua data tadi itu berhasil dicari, selanjutnya kita akan mencari indeks musimannya. Cara mencari indeks musimannya yaitu dengan jumlah data awal dikurang dengan hasil dari nilai tengah yang telah dihitung tadi dan yang telah dihitung per kuartal, yang jumlahnya sebagai berikut. Nah, kemudian kita langsung bisa nih menemukan adjust seasonalnya. Yang pertama itu dari kuartalnya itu 20. eh, yang ditambah dengan 179,375 yang dibagi kuartal itu sendiri, yang hasilnya itu 9.669. Nah, jadi kalau dirata-ratain hasilnya itu menjadi 41,5375 dibagi 4, yang hasilnya itu 10.384. Boleh next. Lalu, buatlah perbandingan hasil yang diperoleh dari ketiga metode tersebut. Mana yang menurut Anda lebih realistis? Nah, dari ketiga metode tersebut, yaitu pemulusan, kuadrat terkecil, dan juga dekomposisi, metode yang ternyata paling praktis dan juga realistis adalah metode pemulusan. Karena cukup efektif untuk digunakan, serta formulanya juga mudah untuk dipahami. Selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, bab 9. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.